Halo teman-teman, kali ini aku mau membahas tentang standar hidup. Nah, menurut Wikipedia, standar hidup itu menunjukkan suatu kualitas dan kuantitas barang jasa yang tersedia atau yang terpenuhi oleh manusia ya atau masyarakat. Nah, ini standar hidup ini ya diukur oleh pendapatan yang nyata yang diterima seorang pegawai atau karyawan. Nah, meskipun ada beberapa cara mengukurnya, yaitu bisa dengan kesehatan atau ketersediaan barang dan jasa dan angka harapan hidup. Nah, ada beberapa ciri nih yang menunjukkan standar hidup yang rendah. Salah satunya adalah kurangnya lapangan pekerjaan, pendapatan yang sedikit, pendidikan yang minim, serta angka harapan hidup yang rendah. Nah, menurut saya atau ada beberapa orang lah ya, standar hidup dan gaya hidup itu sama. Menurut saya beda. Menurut saya standar hidup dan gaya hidup itu berbeda. Karena kalau standar hidup itu digunakan untuk mengukur satu kesejahteraan masyarakat, sedangkan gaya hidup itu pola atau cara orang menikmati perjalanan hidup itu loh. Entah dia mau glamor atau sederhana ataupun feminim feminim itu sederhana, glamor dan juga biasa aja. Nah, lalu apakah Indonesia ini sudah termasuk negara yang sejahtera atau sudah mencapai standar hidup? Aku akan kasih jawabannya itu di sebelah sini. Oke? Ya, halo teman-teman. Kali ini aku mau menjelaskan tentang standar hidup ya yang udah aku rancang dalam nanti bagan atau apalah nanti ya. Nah, ini standar hidup sendiri itu beda dengan gaya hidup. Kalau standar hidup kan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat ya. Kalau gaya hidup kan itu pola hidup, bisa konsumerisme dan lain sebagainya. Nah, kalau gaya hidup atau standar hidup dulu ya. Standar hidup itu kan menyangkut kualitas dan kuantitas tuh, menunjukkan kualitas dan kuantitas suatu barang atau jasa ya, barang dan jasa. Nah, ini bisa dibagi nih. Kalau barang ini yang aku simpulin sendiri sih, nanti kalau misalnya salah kalian bisa benerin, bisa lewat DM ataupun komen di bawah ya. Nah, kalau barang, menurut aku barang di Indonesia itu belum banyak yang terproduksi, meskipun tingkat persaingan barang cukup tinggi ya. Bahkan ada yang bilang bahwa persaingan ini cukup ketat sehingga orang yang kaya itu ya cuma itu aja. Tapi menurut aku sendiri belum banyak barang yang terproduksi, apalagi oleh tangan-tangan kita sendiri, tangan-tangan orang Indonesia. Nah, karena yaitu kita masih menjual bahan-bahan mentah. Banyak kan contohnya, kita nggak perlu ngasih contoh lah, itu bisa research di Google sendiri. Nah, menurut aku itu sih yang membuat barang di kita itu nggak banyak. Kalaupun ada barang di kita ya beberapa malah ada yang produk luar negeri, karena yaitu kita mengekspor ya jatuhnya barang mentah ke negara lain, dan negara lain itu ngembaliin ke sini dalam bentuk barang yang udah jadi gitu. Nah, untuk jasanya sendiri menurut aku, kalau jasanya itu menurut aku kelebihan. Sampai di zaman aku SD apa SMP itu ya, ada yang namanya jenis-jenis pengangguran, ada yang terselubung, ada yang banyak banget. Nah, jadi menurut aku jasa di Indonesia ini berlebihan. Kalau sumber air alamnya, wah itu berlimpah sekali. Cuma mungkin belum banyak yang ya, tapi belum banyak orang yang bisa memanfaatkan semua fasilitas yang Tuhan berikan gitu menurut aku. Karena kebanyakan orang, maka
pengangguran akan ada, dan itu yang membuat satu kemiskinan di dalam suatu negara ataupun wilayah. Manfaatkan itu semua, itu yang bisa menjadi lahan baru buat anak remaja seperti saya dan seumuran saya gini. Nah, lanjut untuk yang gaya hidup tadi ya. Gaya hidup itu kan pola dari cara kita memberi barang atau pola cara bagaimana kita menjalankan kehidupan kita. Jadi itu sebenarnya menurut aku sendiri berbeda dengan standar hidup gitu. Nah, kalau misalnya tadi udah dijelaskan bahwa standar hidup itu pengukurannya lewat pendapatan nyata, padahal di Indonesia ini pendapatan nyatanya itu berbeda-beda dari satu wilayah dan wilayah lain. Kalau misalnya tapi kan standar hidup ini digunakan satu negara untuk mengecek ya, mengukur satu kesejahteraan. Jadi mungkin bisa dibilang tidak fair dan bisa dibilang fair. Fair itu kan artinya ya adil. Kalau menurut aku sendiri sih, kalau untuk di desa, uang atau pendapatan 2 juta itu udah lebih cukup ya, karena harga barang di sana itu melimpah ya, khususnya untuk barang-barang yang seperti kebutuhan pokok seperti sayuran, beras. Nah, itu tersedia melimpah di sana. Makanya harga di sana bisa murah karena barang pokoknya aja, beras ya, itu murah gitu loh. Makanya dialihkan atau dijual ke kota, meskipun di kota banyak beras-beras impor ya jatuhnya itu. Nah, lanjut untuk rendahnya standar hidup ya, ada ciri ya yang udah dijelaskan tadi, bahwa pendapatan bisa sedikit, pendapatan yang rendah ya, peluang kerja yang rendah, angka harapan hidup yang rendah, dan bekal pendidikan yang minim, yang rendah. Pokoknya semuanya rendah deh itu. Nah, kalau misalnya pendapatan ya, sekarang kan udah diatur oleh undang-undang ya, pendapatan itu berapa, gaji. Nah, untuk angka harapan hidup ini nanti aku share ke kalian di 2020 ya. Nah, menurut saya sendiri standar hidup itu bisa dicapai kalau udah memenuhi satu kebutuhan lah. Kebutuhannya misalnya sih kebutuhan Maslow, seperti yang pernah aku jabarin di video lalu. Itu menurut aku penting untuk dicapai ya. Itu seminimal mungkin itu penting untuk dicapai, kebutuhan Maslow gitu. Nah, mungkin masih banyak orang di luar sana yang berdebat atau berbeda pendapat lah ya tentang gaya hidup dan standar hidup. Menurut aku nggak perlu diperdebatkan. Justru yang harusnya kita pikirkan adalah kualitas hidup yang harus kita tingkatkan. Buang aja pikiran tentang siapa yang lebih makmur atau siapa yang lebih sudah memenuhi standar hidup gitu. Karena kita itu harus ya, dalam tradisi kita, tolong menolong, bahu membahu, bahkan musyawarah dan mufakat itu termasuk dalam tradisi kita dari zaman dulu. Daripada kita, bukankah lebih baik ya kalau kita itu sama-sama, bersama-sama nih untuk sejahtera bersama, makmur bersama, daripada sejahtera sendirian kan? Nah, menurut aku sendiri standar hidup ini penting. Kalau menurut ekonomi tadi kan untuk mengetahui secara kuantitatif ya, itu sejahtera atau enggak lah satu masyarakat ini. Tapi kalau buat aku sendiri, standar ini selain dari tadi ya, untuk apa namanya, untuk memenuhi kebutuhan, setidaknya memenuhi kebutuhan, dan itu juga sebagai, menurut aku, pemecut ya, untuk aku harus bisa lebih naik lagi. Jadi kayak itu list untuk satu pencapaian aku gitu loh.
standar aku atau apalah. Kayak terima kasih teman-teman. Makasih, sampai jumpa lagi. Bye bye.